Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah Majelis Darul Muhibbin yang mudah-mudahan semuanya dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dituntun Allah, dipilih Allah untuk hadir di majelis kita ini dalam rangka pertama bersilaturahim sesama kita. Nomor dua, kita ingin menuntut ilmu dalam rangka mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat akan menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya ulang dulu sedikit kemarin biar enggak terlalu lupa. Terakhir kemarin kita bicara tentang bangkai ya. Saya ulang dikit, wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Boleh baca najisun, najasun, najasun. Bangkai ya, itu tulang bangkai, rambut atau bulunya bangkai itu semua najis, termasuk apa saja ya. Pokoknya yang ada anggota tubuh bangkai itu semuanya najis. Kukunya, tanduknya ya, termasuk telurnya. Misalnya ada ayam mati, ternyata di dalam ada telur. Telur itu najis, tapi ada syarat. Najis kalau telur itu cangkangnya belum keras. Kalau cangkangnya sudah keras, meskipun ada di dalam bangkai, itu telur halal dimakan. Jadi misalnya iseng-iseng ada ayam udah belatungan gitu mati, dicolek-colek itu ada telurnya. Ternyata cangkangnya udah keras, itu halal ya. Itu telurnya nggak najis, walaupun kulitnya terkena najis, tapi dalam telur tidak najis, boleh dimakan. Bahkan menurut sebagian ulama, semua telur itu najis. Semua telur itu halal meskipun keluar dari binatang yang tidak halal. Penyu itu haram, tapi telurnya halal. Cicak itu haram, tapi telurnya nggak apa-apa, sekali-sekali goreng telur cicak, bikin telur asin ya. Telur tokek misalnya halal ya, semua halal kalau masih telur ya. Kemudian ini sama juga gini, ini kan keluar dari dalam bangkai gitu kan, asal memang itu bisa netes, sudah cangkangnya kuat, itu halal. Termasuk biji-bijian. Misalnya ada ada kopi luwak ya. Apa luwak itu? Musang. Dulu ada tanya jawab, saya dengar itu. Ya, orang sebelah sono katanya, awas kopi luwak haram katanya. Karena kopi luwak itu keluar dari perut atau diberakin oleh musang. Mungkin dia ngarang sendiri ya. Yang betul haram apa enggak? Kalau keluar dari musang masih berupa biji yang utuh,
yang kalau ditanam bisa numbuh, itu kopi bukan barang najis tapi terkena najis. Ini yang harus kita bedakan. Ada barang kena najis, ada barang yang memang najis. Mohon maaf, tai itu najis, ya, jadi nggak bisa dicuci tainya ya. Tapi barang yang kena tai itu namanya kena najis, itu bisa dicuci, ya. Makanya kopi luwak itu kalau kopi keluar masih utuh, ya artinya kalau mau ditumbuh bisa tanam, bisa numbuh, bisa kalau ditanam bisa numbuh. Ini kopi bukan barang najis, tapi barang terkena, maka boleh dicuci, ya. Lalu dimasak, dimakan boleh. Jadi jangan salah. Jadi justru kopi itu yang paling mahal. Kalau asli kopi luwak memang asli, ya. Keluar dari perutnya itu asli, nggak ada campuran. Itu per kilo bisa jutaan harganya. Jadi kalau ada orang di pasaran jual kopi luwak sekilo 100.000 pasti bohong, ya, nggak mungkin, ya. Ngambilnya aja itu kan di hutan biasanya, ya. Jadi kopi luwak itu halal kalau memang belum nggak rusak, artinya kalau ditanam bisa tumbuh. Termasuk tadi ada telur di dalam bangkai, kalau cangkangnya sudah keras itu telur halal meskipun ada dalam bangkai, ya. Termasuk lagi halal, ya, itu anak atau janin yang mati di dalam perut ibunya karena ibunya disembelih. Ada orang motong kambing, dia nggak tahu kalau kambingnya bunting, itu dipotong, dikulitin, katanya dalam ada anak. Bagaimana hukumnya? Anak itu halal karena memang cara menyembelih janin itu dengan cara menyembelih ibunya. Dengan kata lain, kalau ibunya disembelih, maka daging janin itu sama seperti daging ibunya, gitu ya. Nggak apa-apa, halal. Malah itu masih bersih, perutnya bersih, ya. Nggak usah dikulitin lagi, langsung di sop utuhan gitu. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal tentang sesuatu yang haram atau wadah, ya. Wadah yang haram digunakan dan wadah yang boleh digunakan. Wadah itu seperti gelas, piring, mangkok, ember, itu wadah, ya. Ada yang haram, ada yang halal. Wa bada abil awwali, lalu musannif pengarang kitab ini memulai dengan yang pertama, yang haram. Faqala wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima, ya. Tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak kecuali darurat, ya. Baik bagi laki perempuan nggak boleh, baik untuk makan, untuk minum juga yang lain. Jadi jangan mentang-mentang kaya bikin gelasnya dari emas, haram. Kenapa? Ini israf namanya, berlebihan, ya. Nggak boleh. Sementara orang mau makan aja susah, ini makannya udah mewah, lauknya mewah, pakai tempatnya, piringnya piring emas, sendok emas, nggak boleh, ya. Jadi wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu haram, ya. Meskipun perempuan yang pakai tetap haram, kecuali perempuan pakai emas untuk perhiasan, gelang, kalung boleh. Tapi kalau wadah terbuat dari emas itu haram hukumnya, menggunakannya haram. Wa kadza yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asah, ya. Wa kama yahrum, sebagaimana haram memakai atau menggunakan wadah dari emas dan perak, maka haram juga menyimpannya. Ada orang mungkin koleksi gelas-gelas kecil dari emas misalnya, buat koleksi, disimpan.
itu haram juga. Kalau makainya haram, nyimpen juga haram. Kenapa? Karena dengan disimpan itu bisa berpotensi ntar dia lupa make. Makanya kalau ada yang punya dikasih orang, misalnya ada cangkir benar-benar emas, ya harus dilebur, ya disimpan aja haram. Berarti kalau nggak dilebur, nyimpen berarti tiap hari itu dosa bertambah. Semakin lama barang itu disimpan, semakin banyak dosa yang dikumpulkan. Jadi kayak argo, jalan dia dosanya. Saya dikasih orang gelas emas, langsung saya simpen. Mulai detik ini, dosa saya nambah terus. Dosa dari nyimpen ini. Gitu. Makanya kalau ada sesegera mungkin dirubah bentuk lah ya, dibuat gelang, kalung boleh, ya, jual ya. Tapi ada emas yang nggak laku, emas dari Jeporo itu nggak laku, dari Kudus, emas Jawa maksudnya. Wa yahrumu aidzon al-ina al-matliyu bidzahabin aw fiddatin in hasala minat tilai syai'un bi ardi apa yu'riduhu. Wow, awalnya apa ya itu? Apa yang betul Pak ini ya, makanya bi ardihi alan nar. Maksudnya apa? Haram juga wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika sepuhannya itu tebal sehingga ketika dipanaskan di api bisa meleleh. Jam tangan ini misalnya kalau cuma disepuh tipis ya, ini misalnya warnanya warna emas, tapi ketika dipanggang dipanasin nggak ada yang meleleh, ini nggak apa-apa gitu kan. Yang nggak boleh itu disepuh emasnya tebal sehingga ketika dipanaskan emasnya meleleh, ini yang haram, jadi nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya sendok cuma dilapis emas lapisannya dan tipis, ketika dipanaskan tidak sampai meleleh ya, karena cuma warnanya aja emas, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau apa sepuhannya tebal, ketika dipanaskan di api ada yang bisa meleleh, maka itu sudah hukumnya haram. Nanti yang belum jelas silakan ditanyakan. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima ay ghairi dhahab wal fiddah minal awani an-nafisah ka ina'i yaqutin ya. Sedangkan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak ya, itu boleh dipakai meskipun itu adalah wadah-wadah yang mewah. Nafisah itu mewah, seperti wadah terbuat dari yakut ya. Misalnya ada orang punya bikin gelas bahannya yakut, bahannya jamrud misalnya ya, gelasnya aja jamrud ya, dari mutiara boleh, asal bukan emas bukan perak. Nih, wa yahrumu al-ina al-mudabba bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin fa ingkarat kabiratan lihajatin jaza ma'al karoha. Dan juga haram wadah yang ditambal dengan tambalan perak ya. Misalnya ada wadah ditambal-tambal, baik tambal itu nambal yang bocor atau nambalnya nambal buat berbentuk bunga gitu ya, ditempel-tempel. Ini kalau tujuannya cuma untuk perhiasan dan tambalannya besar, itu hukumnya haram. Ada gelas ya terbuat dari logam terus ditempel-tempelin perak, kalau tempelannya besar hanya tujuan untuk perhiasan itu haram karena termasuk berlebihan tadi. Tapi kalau ada tujuan ya itu cuma makruh ya, ada tujuan, ada hajat, itu enggak sampai haram. Misalnya ya, ini benar-benar nggak bisa, ada tempat yang rusak ya, wadah atau gelas terbuat dari logam misalnya ya, itu bocor misalnya, satu-satunya yang bisa buat nambel hanya perak itu, terus dipakai walaupun besar boleh, cuma makruh gitu ya, cuma makruh aja, nggak sampai haram. Kesimpulannya apa? Tambalan ya, tambalan perak nih, bukan emas ya, perak
tambalan berupa perak itu yang besar, kalau tujuannya cuma untuk perhiasan haram. Tapi kalau tujuannya karena untuk nambal yang bocor ya, dan memang nggak ada bisa yang lain, maka itu cuma makruh. Tapi itu perak ya, kalau emas lain lagi nanti ya. Au saghiratan urfan li zinatin kurihat au li hajatin fala tukrahu, atau tempelannya enggak banyak, kecil ya, ditempel-tempelin perak tapi kecil, tujuannya untuk hias boleh tapi makruh ya. Ada tempelan-tempelan kecil-kecil boleh tapi makruh kalau untuk perhiasan. Kecil tapi li hajatin fala tukrahu, kecil tempelannya tapi memang ada kebutuhan, maka hukumnya tidak. Jadi kesimpulannya gini, tempelan emas, maaf perak ya, perak itu ada dua macam, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau tambalannya besar hanya untuk perhiasan, haram. Besar tapi untuk ada kebutuhan, ada hajat, makruh. Tambalannya kecil untuk hiasan, boleh tapi makruh. Kecil untuk kebutuhan, hukumnya tidak makruh. Jadi kalau kecil itu antara makruh dan tidak makruh. Kalau yang besar antara haram dan makruh, gitu. Bedanya di situ. Kalau ada hajat, ada kebutuhan dan besar itu makruh. Ada hajat tapi kecil tidak makruh. Untuk perhiasan tapi besar haram. Untuk perhiasan tapi tambalannya kecil cuma makruh, gitu ya. Lah besar kecil ya kita lihat dari umumnya orang aja menilainya bagaimana orang. Kalau kata orang segitu itu besar ya namanya besar. Kalau kecil ya kecil. Lah kalau ragu, ini besar apa kecil ya? Ini niatnya untuk perhiasan tapi ragu ini besar apa kecil. Ketika ragu besar apa kecil, itu dikembalikan dihukumi kecil. Kecil. Kan masalahnya begini ya. Orang ragu ini namanya masih kecil apa sudah besar? Masih kecil. Dalam kaidah fikih itu kalau ragu sudah masih kecil apa sudah besar, kembalikan ke aslinya. Sesuatu itu aslinya kecil. Gitu loh. Apapun. Kalau kita ragu, ini sudah apa belum? Kalau ini kan sudah besar apa belum? Kalau pertanyaan ragu sudah apa belum, kaidahnya jawabannya belum. Ini apa saja? Saya mau sholat maghrib, ragu. Ini sudah masuk maghrib apa? Belum. Maka jawabannya hukumnya adalah belum. Kalau niat sholat, nekat sholat ya, nggak sah. Saya puasa. Ini jam 6 udah maghrib belum ya? Ragu. Bodo amat saya makan. Ini puasanya batal. Meskipun sebenarnya jam 6 itu sudah maghrib. Misalnya nih, hari ini misalnya maghrib jam 6 kurang 3 menit. Maghrib jam 6 kurang. Cuma ketika jam 6 itu saya ragu. Udah maghrib apa belum? Akhirnya udah saya maksa makan aja. Begitu makan ternyata memang sudah itu batal tetap puasanya. Kenapa? Nggak boleh ibadah dengan ragu. Ragu nggak boleh. Sebaliknya saya mau sahur, ragu, kebetulan jam nggak punya, HP nggak punya, pokoknya petunjuk waktu nggak punya. Ini sudah subuh apa belum, ragu. Itu boleh makan sahur, segera makan, habis makan langsung tidur. Maksudnya apa langsung tidur? Biar akhirnya tetap nggak tahu. Oh iya, memang gitu caranya. Sebab kalau akhirnya tahu, begitu selesai makan, ngerokok lagi ngerokok, orang pulang dari masjid ya habis jamaah subuh, berarti ketahuan tadi makan sudah subuh, nggak sah puasa. Kalau makan buru-buru, udah berusaha ngeliat waktu, jam nggak punya, ngintip keluar kok masih sepi, nggak ada, ya kan? Makan, habis makan tidur, itu puasanya sah. Sampai siang pun tadi saya juga nggak tahu, saya sahur jam berapa nggak tahu. Kalau nggak tahu, karena kalau ragu sudah apa belum, hukumnya belum. Kita punya utang, ya. Saya punya utang ke warung rokok. Dulu pernah ngopi di situ, pernah punya utang. Ini pasti karena kelamaan ini sampai lupa nih.
Nanya, Mas, aku 2 tahun yang lalu kan di sini ngopi ya, utang ya waktu itu sama rokok sebungkus. Aku udah bayar belum ya? Aku lupa katanya. Aku ragu. Kata Masnya, saya juga lupa katanya. Nanti keseringan utang sih katanya. Masnya ragu, kita ragu. Sudah apa belum? Maka jawabnya belum, harus bayar lagi. Memang begitu. Sudah bayar belum? Gitu kan. Makanya nanti kalau ada yang datang ke rumah tanya, utangku dibayar belum? Jawab aja nggak tahu. Karena kalau nggak tahu dia tetap ragu kan. Begitu dibayar, kita ajak dia makan. Begitu makan, sebenarnya kamu dibayar utang. Nah, uangnya mana tadi? Ya tadi kita makan. Nah, kita ajak makan ya. Ya, memang gitu. Kalau sudah apa belum hukumnya? Saya sudah bayar, tapi lunas apa belum? Ya belum. Saya punya utang puasa 2 tahun yang lalu. Saya lupa udah saya kodok apa belum. Selalu kalau sudah apa belum berarti saya sholat. Ini saya udah masuk rakaat ketiga apa belum? Apa baru 2? Jadi ragu. Ini baru 2 apa sudah 3? Jadi ragu lainnya apa? Saya sudah masuk ketiga belum? Kalau itu ragunya berarti belum. Gitu ya. Berarti belum. Kalau belum berarti ini dianggap kedua gitu loh. Ini sudah ketiga apa? Kedua, berarti 2. Ya. Itu caranya. Jadi nggak boleh ragu. Kalau ragu kita paksa bodo amat 3 aja, batal. Ya. Bagaimana kalau jadi imam? Kita jadi imam, ragu. Ini 3 apa 2? Akhirnya dia tasyahud kan? Makmumnya subhanallah, dia tetap ragu, tetap nggak ingat. Itu nggak boleh loh ngikut makmum ya. Kalau saya jadi imam, saya yakin ini 2, saya yakin. Makmum ngotot, ini udah harusnya 3 gitu, harusnya berdiri saya kok duduk lagi. Tapi ketika makmum subhanallah, saya tetap yakin ini 2, saya nggak boleh ikut makmum. Terus makmumnya bagaimana? Lihat imam dibilangin ngotot duduk. Makmumnya pun nggak boleh duduk. Makmum pakai keyakinannya sendiri. Bodo amat imam, saya tinggal. Ya. Ngelihat imam seperti ini, makmum harus memisahkan diri. Ya, memisahkan diri. Saya niat memisahkan diri dari imam, udah lepas, teruskan sendiri. Atau juga ada juga menurut pendapat boleh kita tungguin. Kan nanti imam akhirnya berdiri juga, gitu kan? Imam berdiri, ikut aja terus, gitu kan. Terus gimana kalau saya sudah 4, imam masih nambah? Ya tungguin sambil duduk. Sekitar untuk salam bareng dengan imam, itu boleh. Kita tungguin sambil duduk tasyahud. Tapi kalau mau repot, udah tinggal aja. Ini repotnya jadi imam ya. Imam itu harus tahu ilmunya. Satu, imam itu nggak boleh lama-lama. Ini mentang-mentang hafal Quran, kadang-kadang 1 rakaat 1 halaman. Itu imamnya mungkin nggak pernah ngaji bab jadi imam. Dia cuma modalnya bacaannya bagus, hafal Quran, tapi fikihnya 0. Makanya orang yang paling berhak jadi imam itu orang yang bukan suaranya yang paling bagus, bukan. Yang paling ngerti fikih. Ada orang suaranya fales tapi alim fikih. Lebih berhak jadi imam dibandingkan suaranya bagus tapi nggak pernah ngaji fikih. Sekarang ini saya sering. Ya, kadang-kadang buru-buru kita, masjidnya pinggir jalan raya gitu, di Pantura kita buru-buru, nggak taunya yang dibaca suratnya panjang. Ya, saya pikir udah nih rakaat kedua ini pendek kali ya, rakaat kedua Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Masya Allah. Kalau ada imam seperti ini, makmum boleh memisahkan diri dan tidak kehilangan pahala jamaah. Ya, makmum punya hak. Harusnya kalau masjid pinggir jalan itu ya udahlah, kulullahu ahad lah. Ya, ini enggak pakai Ar-Rahman 'allamal Quran. Saya buru-buru, boleh. Saya dalam hati niat dulu. Saya niat memisahkan diri dari imam. Terus udah rukuk sendiri, sujud sendiri, salam, selesai. Ini saya tidak kehilangan pahala jamaah yang 27 itu. Kenapa? Ini bukan salah saya, salahnya imam. Ya. Jadi kita ada imam baru rakaat pertama lama banget, udah mufaroh aja semuanya. Dia salam nggak ada orang di belakang.
Dulu pernah ada sahabat, saya namanya lupa ya. Sahabat ini di kampungnya itu udah jadi imam, udah jadi imam. Tapi imam ini dia nggak mau ketinggalan jamaah dengan Rasulullah. Akhirnya dia bilang, tungguin di masjid, saya mau jamaah sama Rasulullah dulu. Setiap habis salam di belakang Rasulullah sholat, dia lari pulang ke kampungnya, sholat lagi. Ini termasuk yang dipakai dalil bahwa kita sholat itu boleh diulang. Kita habis sholat maghrib di masjid, pulang terus ngimamin istri, boleh, sunat hukumnya. Ya, sholat isya 2 kali habis jamaah di masjid atau di musola, pulang jadi imam di rumah, boleh. Ini terjadi zaman Nabi. Cuma imam ini ketika jadi imam itu lama, sampai akhirnya makin lama jamaahnya di kampung itu makin sepi masjidnya. Dia ngadu ke Rasulullah, Rasul, di kampung saya kok orang ini. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa? Ternyata kata orang-orang kampung, habis Rasul kalau jadi imam surahnya panjang banget katanya. Akhirnya yang disalahkan siapa oleh Rasul? Imamnya. Imam itu harus ngikuti apa maunya makmum. Kalau perlu tanya, tarawih misalnya, mau surah yang pendek-pendek atau mau khatam Quran, tanya gitu. Kalau nggak jawab berarti nggak setuju, harus jawab. Ditanya misalnya, saya jadi imam, mau setiap malam 1 juz misalnya, kalau diem saya nggak boleh, karena dia bingung mau jawab enggak, guru saya, mau jawab iya, berat amat rasanya. Ya kalau setiap malam 1 juz gitu kan, 1 juz itu kan 10 lembar, 20 halaman. Berarti 1 rakaat 1 halaman. Ya. 1 rakaat 1 halaman. 1 kali tarawih 2 rakaat, berarti 1 lembar, gitu kan. Jadi harus dijawab iya, setuju mau khatam Quran sebulan, gitu kan. Kita pokoknya malam 1 juz. Kalau jawab iya setuju baru boleh. Kalau diem nggak boleh. Ya, karena diam jadi berarti yang tadi mau jawab enggak enak, mau jawab iya kelamaan. Sebenarnya gampang. Kalau di musola ini rame, terus tarawih rame tadi, kenapa kok sepi? Ternyata ada sebelah sana yang agak cepat, orang pada pindah ke sana misalnya, berarti yang salah imamnya di sini. Umumin besok, kita juga ngebut mulai besok gitu. Ya tapi tetap ngebutnya dalam batas-batas yang tidak mengurangi syarat rukunnya. Jangan ngebut yang kayak di Blitar itu. Kedengarannya cuma bismillah sama walad dolinnya. Bismillahirrahmanirrahim dolin gitu. Bismillahirrahmanirrahim dolin gitu. Ini mah kita nggak boleh ngikutin ya. Kita boleh cepat tapi tetap harus tumakninahnya dijaga. Ya. Intinya imam harus sesuai apa maunya makmum, nggak boleh kelamaan. Jadi imam lama-lama itu kalau kata guru saya dulu, kalau ada orang ngimamin lama berarti nggak belajar fikih. Nabi itu kalau jadi imam, itu sholatnya cepat. Tapi kalau Nabi sholat sendiri itu berdiri sampai kakinya bengkak. Ini imam sekarang kebalik, pas ngimamin lama banget. Pas sholat sendiri, lu maunya apa, Mam? Dipuji orang. Salah ya, yang bisa jadi imam. Udahlah, yang penting kalau jadi imam itu makmumnya ridho, imamnya ridho, sama-sama ridho. Ini pertanda yang akan diterima oleh Allah SWT. Bahkan salah satu imam yang makruh itu imam yang tidak disukai makmumnya. Ya. Imam yang makruh jadi imam itu seseorang yang tidak disuka oleh. Jujur saya pernah dulu di pesantren gitu kan, begitu mau terawih gitu, begitu imam, ya imamnya dia Ustaz Anu gitu kan, bakalan lama ini gitu kan. Yang begini makruh jadi imam. Besok Ustaz Mukmin mulai puasa besok ngebut ini. Ya, nggak boleh, imam nggak boleh lama-lama. Imam harus nyenengin
Jangan sampai kita jadi sopir penumpang pada turun jalan semua. Ya, kenapa? Mungkin imamnya terlalu lambat atau imamnya zigzag. Ada posisi tidur disikat juga gitu kan, ngebut gitu kan. Berarti yang salah bukan yang penumpangnya ya. Nah. Kenapa tadi sampai ngomong ke situ-situ? Nah, jadi kembali lagi apa namanya? Wadah tadi ya. Tambalan yang dari perak itu kalau besar tujuannya hanya untuk hiasan, itu haram. Besar tambalannya tapi tujuannya untuk perluan untuk nambal yang bocor, maka makruh. Kalau tambalannya kecil untuk perhiasan itu makruh. Tambalannya kecil tapi untuk kebutuhan karena ada keperluan hukumnya tidak makruh. Ini gara-gara tadi ngomong, kalau ragu ini besar apa kecil maka hukumnya kecil. Ya, besar apa kecil hukumnya kecil. Tadi kembali kalau sudah apa belum berarti belum. Punya utang udah bayar apa belum? Belum. Semua belum. Apa aja? Saya ke warung makan, lalu ngambil apa tempe, ngambil tahu. Tadi 9 apa 10? Sudah 10 apa belum? Ya mestinya belum, tapi ya kalau saya daripada saya makan punya orang, saya lebihin. Saya pernah ragu-ragu, berapa tadi ya? Saya mau dari enaknya sambil ngobrol lupa. Tadi makan 5 apa 6 ya? Ya udah 6 aja deh kalau urusan itu. Toh kan kue harganya berapa sih? Gitu kan. Kalau memang akhirnya saya makan 5 bayar 6 kan jadi sedekah. Ini termasuk sedekah siri. Sedekah siri namanya. Yang apa aja ya. Sudah bayar apa belum? Belum. Sudah isya apa belum? Belum. Sudah imsak apa belum? Belum. Sudah maghrib apa belum? Belum. Ya, ketika belum, ya jangan nekat melaksanakan, maka batal puasanya, sholatnya batal. Ini udah maghrib belum? Abu Doamat sholat maghrib jam 6. Ternyata habis itu baru tahu jam 6 memang sudah, tetap sholatnya tidak sah. Ini untuk ibadah. Beda kalau muamalah jual beli, saya ragu atau saya nggak tahu. Saya pikir nih HP saya di kantong, ini HP orang, siapa ini? Udah niat nyolong saya. Habis itu saya tanya, oh cepetan murah berapa? 500.000 cepetan 500.000. Biar orang gitu. Enggak tanya HP saya sendiri yang saya jual. Sah apa enggak? Sah. Meskipun waktu jual merasa jual HP orang. Sebaliknya, saya ngerasa jual HP saya sendiri. Ya, saya ngerasa yakin ini HP saya sendiri. Ternyata begitu saya jual itu HP itu nggak sah. Ini bedanya. Jadi kalau ibadah tergantung keyakinan, bukan kenyataan. Ya. Tapi kalau jual beli, dua-duanya keyakinan dan kenyataan lu sama. Saya yakin HP saya, yakin. Begitu saya jual ternyata HP orang nggak sah. Gitu loh. Ya. Harus dua-duanya, ya. Gigi pakai emas. Itu ada yang mengatakan kalau laki-laki tetap nggak boleh gigi emas ya. Ya, kecuali nggak ada yang lain. Mas beneran tadi ya, bukan perak ya. Kalau laki-laki kan memang nggak boleh pakai emas. Kenapa? Ya masa jeruk makan jeruk, emas makan emas, gitu kan? Enggak, intinya enggak. Memang ada penelitian ternyata laki-laki pakai emas itu tidak bagus apa? Bisa mengganggu kesehatan. Jadi kandungan emas itu cocoknya memang untuk perempuan. Ya, ternyata memang apa yang disyariatkan Nabi, meskipun orang belum tahu untuk apa, belum pernah ada penelitian, ternyata di abad modern bisa dibuktikan semua syariat itu mengandung manfaat. Termasuk dulu, ini cerita, dulu ada sekelompok profesor-profesor orang kafir, itu bisa menemukan daun itu bersuara. Dengan alat khusus bisa menangkap suara daun-daunan. Ya kan? Akhirnya ini bingung, kok dari mana daun? Di mana mulutnya daun gitu kan? Akhirnya bergabunglah profesor muslim. Dia nggak pakai lama-lama. Bagaimana pendapat Anda? Langsung buka Quran.
Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma, semua yang di langit dan yang di bumi bertasbih, gitu kan. Akhirnya divisualkan dengan alat canggih, divisualkan apa suaranya. Yang dibaca oleh Daudin itu apa, ada suara tapi nggak jelas. Ternyata begitu divisualkan pakai layar, tulisannya apa? Allah, Allah, Subhanallah, Allah. Itu yang dibaca oleh Daud. Artinya apa? Bahwa sabbahalillah, semua bertasbih. Yang mungkin waktu itu orang, gimana daun bertasbih, gitu kan. Ternyata di akhir zaman itu bisa dibuktikan. Termasuk minuman ini, kalau dibacain bismillah, ini orang Jepang neliti. Minuman dibacain bismillah, maka ini bereaksi positif. Penyakit mati dan seterusnya, bahkan jadi obat. Tapi sebaliknya kalau dikatain anjing, 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 ini reaksinya jelek. Maka kalau seorang sering minumnya, sebelum minum, anjing lo diminum, lama-lama sakit. Coba aja. Minimal lama-lama gila dia. Iya, ini boleh dibuktiin. Kita mau minum, mau makan langsung kita aja katain dulu, ya. Babi lu, anjing lu, gitu. Terus makan. Kita mau minum begitu. Ini beda kalau ketika ini dibacain bismillah, ya. Dan ini ternyata sudah bisa ditemukan, ya. Jadi kembali lagi, emas itu nggak boleh dipakai laki-laki. Yang punya cincin emas harus dibuka, ya. Jangan dipakai lagi, ya. Boleh disimpan kalau emas, yang nggak boleh tadi wadah, ya. Kalau emas itu kenapa boleh disimpan? Karena masih bisa dipakai istrinya misalnya atau apa. Yang jelas laki-laki nggak boleh pakai kalung emas, gelang emas, nggak boleh. Ada orang punya utang terus mati, ya kan? Kesimpulannya itu kan, Pak Mukmin habis pinjam 50 juta ke saya, meninggal. Misalnya, jangan amin, jangan. Ya, Ustadz Mukmin minjem terus meninggal. Begitu saya bilang sama ahli waris nggak mau bayar. Mana saksi, mana kwitansi, karena nggak ada, nggak mau bayar. Ya, memang sebenarnya yang wajib bayar utang itu adalah ya yang utang, ya Pak Mukmin yang harus bayar, ya kan? Kalau ketahuan memang ada bukti Pak Mukmin punya utang, maka ahli waris yang harus bayar. Itu pun kalau Pak Mukmin punya warisan, ya. Artinya Pak, warisan ini nggak boleh dibagi sebelum hutang-hutang mayit dibayarin semua. Jadi haram membagi warisan sebelum dilunasi hutang. Baik hutang kepada Allah, apa hutang kepada Allah tuh? Misalnya dia belum pergi haji padahal orang kaya, maka harus dihajikan dulu. Caranya gimana? Minta tolong orang untuk haji badal namanya. Yang melakukannya harus orang yang sudah pernah pergi haji, tolong dibiayain untuk haji atas nama almarhum. Atau utang lagi kepada Allah apa? Mungkin belum bayar zakat, zakatnya keluarin dulu. Atau dia pernah wasiat, wasiatnya keluarin dulu. Ya. Utang kepada manusia, lunasin dulu, baru sisanya boleh dibagi oleh ahli waris, gitu kan? Gimana keluarga yang nggak mau bayar utang? Ya kalau memang nggak ada bukti, ya keluarga berhak tidak membayar, gitu lah. Lah kalau nggak begitu, nah semuanya ngaku, ya kan? Jadi makanya di Quran itu idza tadayantum bidainin faktubuh, ini Al-Quran. Jika kalian saling berhutang maka catat. Ada kwitansi, utang piutang itu perintah Al-Quran. Kenapa? Menghindari yang seperti ini. Ya, jangan malah diam-diam. Ya, minimal kalaupun kita nggak bilang sama istri, takut istri ngomel, ada kwitansi di lemari itu diumpetin. Jadi kalau kita mati, istri buka-buka berharap dapat simpanan duit, katanya nemu kwitansi utang. Kata istrinya, mampus loh. Ya, maksudnya apa? Biar ada bukti untuk menagih gitu. Jadi utang piutang itu catat. Atau mungkin kita utang, mungkin nggak ada kwitansi, minimal di lemari itu ada buku kecil catatan utang kita. Nanti kalau kita mati biar ahli waris tahu. Oh, bapak saya punya utang di warung rokok sana 2.000 di. Karena kalau sampai kita mati ninggal utang, kata Nabi, ruhul mukmin mu'allaqatun hatta bidainihi hatta yuqdu anhu.
rohnya orang mukmin itu mu'allaqah, bergantung antara langit dan bumi. Di bumi enggak, di langit juga. Bahasa seremnya gentayangan itu roh. Kenapa? Oleh hutangnya, tergantung oleh hutangnya, terhalang oleh hutangnya, sampai hutang itu dilunasin. Siapapun yang lunasin, mau ahli warisnya, mau temannya, atau mungkin yang ngutangin membebaskan, ya. Maka yang bagus kalau kita teman akrab nih, saya Pak Mumin teman akrab, namanya akrab, mungkin pernah saling utang kan, takut lupa. Begitu Pak Mumin mati, saya bilang, Pak Mumin kalau nanti punya utang saya bebasin, itu yang bagus. Sebaliknya kalau saya mati gitu juga, artinya takut ada utang yang belum lunas, karena kita temen kan biasa nggak tahu gitu kan. Yang bagus itu, ya, kecuali utangnya gede, ya ntar dulu ngomong sama keluarganya, sama istrinya ya. Kalau utang cuma 100.000 sampai 1 juta ya udahlah, ya, ikhlasin aja. Malu kita nagih sama keluarganya, ya, ikhlasin. Kenapa tadi resikonya? Kalau sampai mati utang masih ada, itu akan membuat roh itu nggak akan sampai di tempat yang sudah disiapkan oleh Allah. Kan ada rohnya orang mukmin, setiap orang mukmin meninggal, itu ada tempat transit rohnya, ya. Semua ke situ rohnya orang mukmin. Sampai disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta karangan Imam Qurtubi, ya. Di sana disebutkan ada bab khusus namanya tazawurul arwah. Ternyata roh itu di sana saling berkunjung, saling bersilaturahmi. Kalau di sini mungkin saya ke Pak Mumin ngopi, gitu kan, enggak. Roh itu di sana begitu juga. Setiap ada yang meninggal, ya disambut. Wah, ente sekarang sini ngumpul. Misalnya, ini Bang Wawan meninggal, ketemu kakeknya di sana. Lu, katanya. Ngapain lu mati? Gitu. Berantem lo, cemen lo, gitu kan, sama kakeknya digituin balik. Terus ditanya, si Anu mana? Si Anu siapa kong? Itu si temen, lah udah duluan. Nah nggak ada. Ini jangan-jangan nyangkut utang ini. Iya bisa. Udah berangkat duluan tapi nggak nyampe. Ternyata utangnya banyak. Maka hati-hati. Utang itu hati-hati betul. Nabi itu, kalau ada sahabat meninggal tanya, punya utang nggak? Kalau punya, kata Nabi, sahabat ente deh sholatin, ente sholatin. Tetap dia sholatin, tapi Nabi nggak ikut. Nah, sampai suatu ketika ada sahabat meninggal, ditanya punya utang banyak. Kata Nabi, ya udah. Nggak lama Jibril turun bisikin, Muhammad, utangnya dilunas. Terus ya udah lunas. Tadi saya menjelma, suruh Allah saya menjelma jadi manusia. Saya tahu di mana aja utangnya, banyak memang. Tapi udah saya bayarin semua, udah lunas. Akhirnya Nabi mau nyolatin. Dan Jibril pun tetap ikut sampai ke kuburan. Selesai nguburin, Nabi juga ikut sampai kuburan. Nabi nanya Jibril, ini sahabatku yang satu ini hebat sekali. Utangnya sampai dilunasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak usah nanya Jibril punya duit dari mana ya. Kok Jibril bisa punya rupiah misalnya? Ya itu urusan. Ya, akhirnya Jibril kita, ini umatmu ini memang utangnya banyak di mana-mana, tapi dia udah bekerja keras. Peras keringat, banting tulang, asal punya duit dikit buat nyicil utang. Asal punya duit dikit nyicil utang. Sampai mati belum lunas juga. Jadi bukan karena sembrono, bukan. Utangnya banyak untuk kebutuhan yang pasti, yang jelas, terus dia udah nyicil, asal dapat. Enggak foya-foya, punya utang, bukannya bayar utang ganti HP. Bukannya bayar utang, katanya nggak punya duit, statusnya ada di puncak. Maka nggak malu, kemarin ditagih utang nggak punya duit katanya. Statusnya lagi ada di puncak. Jalan-jalan malah. Ya, ini orang nggak, umatnya Nabi ini nggak, udah berusaha kerja keras. Ditambah lagi, ada tambahnya, yang penting ini, tiap malam umatmu ini selalu membaca surat Ikhlas 100 kali. Ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiap malam baca 100 kali. Berkah surat Ikhlas yang dibaca itulah
Allah utus saya untuk ngelunasin utang. Ya, ini harus utuh memahami ya. Jangan cuma ikhlas doang dibaca. Utangnya mana-mana nggak dibayar sengaja, itu beda lagi. Itu yang ada malaikat gemes ntar itu. Ya, sengaja utang, sengaja tidak pernah keluar Allah SWT tiap malam. Tapi ngutang lagi nggak bayar lagi ngutang. Beda. Ini tadi kan sahabat itu berusaha membayar dan bener mau. Nggak lu hidup mewah-mewah padahal punya utang nggak. Berusaha bayar, akhirnya sampai meninggal belum lunas. Maka kalau ditanya malaikat kan tinggal gampang jawabnya. Lu mati utang banyak, ya salah lu. Kenapa belum lunas lu ambil? Ya kan? Kan saya bayar, saya cicil. Ente tungguin dah pasti lunas juga kan? Ya bilang sama Israel. Beda kalau orang nggak pernah bayar utang, ya punya duit, punya utang nggak pernah bayar, ya itu resikonya nanti kayak itu. Biar keluar wahat tiap malam nggak mempan, ya yang turun bukan Jibril, Israel juga. Ya. Nah jadi utang itu satu. Nomor dua di masalah utang. Utang itu kalau belum ada kita paksa kita tagih dosa. Pak Muin punya utang sama saya, asal saya tagih belum punya. Memang belum punya, betul belum punya. Itu nggak boleh kita nagih gini. Bodoh amat, mau duit setan kayak kita harus ada besok. Nah ini nggak boleh, nagih utang ini nggak boleh. Harus ada itu nggak. Jadi fanadhiratun ila maisarah. Kata Quran, tunggu sampai dia mampu. Karena memang ngutangin itu tadinya kan memang karena kasihan gitu kan. Ngutang ini karena kasihan. Jangan sampai pahala kita kasihan ini habis gara-gara kita tuntut kayak tadi itu. Pokoknya besok harus ada, terserah mau duit dari mana, nggak boleh. Jadi nagih begitu. Sebaliknya orang yang punya utang nggak bayar-bayar itu juga dosa. Sampai-sampai saya janji mau bayar utang hari ini, duitnya ada, bukan bayar utang, saya malah pergi ke Surabaya. Ini selama pergi ke Surabaya ini saya dianggap maksiat, sehingga saya tidak boleh sholat jamaah qashar, karena jamaah qashar itu hanya boleh untuk orang yang tidak Saya pergi ke Surabaya maksiat. Kenapa maksiat? Saya janji mau bayar utang, duitnya ada, bukan bayar utang malah berdosa. Jadi kalau sampai kecelakaan di jalan, mati sedang dosa, sedang maksiat, suul. Kalaupun buru-buru, mendadak atau darurat, minimal ngasih tahu, Pak Mumin, maaf ya duit ada. Ini tapi cash duitnya, gitu kan, nggak bisa saya transfer. Tapi saya harus pergi, karena saudara saya saya harus ke bandara. Kata Pak Mumin, ya udah nggak apa-apa, pergi aja lah, baru. Itu perginya nggak dosa, minimal ngasih tahu lah. Jangan sampai dia nungguin dari pagi mana dia yang janji ini, sampai capek tidur lagi bangun lagi, ya kayak Mbak Surip bangun tidur tidur lagi, nggak datang apa rasanya gitu. Udah gitu HP dihubungi nggak bisa lagi. Yang namanya orang di pesawat kan HP-nya dimatiin. Ini orang kurang ngajar, kata Mbak, janji dari pagi sampai jam 4 sore gini hari nggak bisa, HP-nya mati lagi. Ke rumahnya digembok lagi gitu kan. Itu bikin jengkel. Jadi itu haram. Makanya utang itu kalau bisa jangan, kecuali memang urusannya penting ya, anak sakit, biaya sekolah misalnya, masih tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar pengen jalan-jalan doang, yang lain pada mau ke puncak, kita nggak punya ngutang, kalau bisa jangan. Ya, harus bisa dibedakan mana keperluan, ya, kebutuhan dan mana cuma keinginan. Saya mau beli sarung, sudah butuh belum? Ya kan? Misalnya ada orang mau beli sarung, sarungnya ada dipakai sholat cukup, gitu kan? Ada sarung model baru, ini harus bisa dibedakan. Ini butuh apa pengen? Cuma pengen, ntar dulu kalau pengen, ngapain ngutang, kecuali duitnya ada, terserah ada ya. Kalau ngutang nggak usah, cuma pengen doang kok, toh sarung yang ada juga nggak pernah dipakai, ke masjid juga kagak. Sebenarnya kalau cuma kunut dan nggak kunut itu sebenarnya nggak perlu diperbesar. Ya, di antara 4 mazhab ini ada Imam Malik yang tidak kunut, kalau nggak salah Imam Hambali juga sama. Artinya kalau kita kebetulan bermakmum kepada imam yang tidak kunut,
kita kalau memang dia ruku iktidalnya lama, kita bisa kunut sendiri, nggak perlu ngangkat tangan, nggak apa-apa, baca aja. Atau nanti terakhir waktu imam udah salam, kita bisa sujud sahwi. Ada solusinya, ya. Saya makmum nih, ternyata imam saya pernah teman saya yang memang nggak kunut, dia jadi imam saya, ya udah saya ikut aja. Begitu udah tasyahud, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya nggak ikut kunut, nggak ikut salam, saya sujud dulu 2 kali, namanya sujud namanya sujud sahwi, sujud karena lupa memang asalnya, tapi walaupun sengaja pun tetap sunnah sujud. Tadi kan saya nggak kunut sengaja kan, ngikutin temen, itu tetap sunnah. Jadi walaupun namanya sujud sahwi, sujud karena lupa, itu cuma nama, ya, apalah arti sebuah nama. Soalnya aja namanya kebun kosong, kampung kebun kosong udah nggak ada yang kosong, udah rapat itu rumah kan, jadi cuma nama, nggak apa-apa. Jadi ada solusi, tetap aja mestinya nggak usah gara-gara kunut lalu nggak saling negor, nggak usah. Ya kalau hukumnya sah, tetap sah. Misalnya di masjid ada 2 kelompok kunut dan kelompok nggak kunut misalnya, itu sah, ya. Cuman malaikat bingung, loh segitunya sih, gitu. Ya, saya biasa makmum kepada orang yang nggak kunut, terutama kalau lagi haji umroh, itu tiap subuh makmum kepada imam yang nggak kunut. Ya, tapi hebatnya saya sudah situ begitu pulang berkunjung ke Indonesia, diminta jadi imam subuh di Istiqlal, belum kunut. Padahal seumur-umur jadi imam di Masjidil Haram tuh nggak pernah. Ini yang benar gitu loh. Jadi kalau saya jadi imam di masjid mana, saya bisa menyesuaikan. Misalnya saya jadi imam di masjid yang komunitas nggak kunut, dibisikin nggak usah kunut, iya, cuman nggak kunut kok, nggak apa-apa, gitu kan, asal jangan nggak lu kasih transport aja gua. Nggak kunut biasa. Kenapa? Menghormat orang. Imam Syafi'i yang paling getol soal kunut. Beliau pernah sholat di samping makam, kalau nggak salah Imam Hanafi. Pokoknya ini yang di makam ini ulama besar yang tidak ulama besar. Di situ beliau sholat nggak pakai kunut. Ditanya muridnya, guru, kok nggak kunut? Lupa apa sengaja? Sengaja. Kenapa? Kunut itu sunat, hormat sama orang tua hukumnya wajib. Jadi saya nggak kunut, saya tinggalkan yang sunat. Kenapa? Saya menghormati guru. Hormat guru hukumnya apa? Ini zaman dulu perbedaan itu terjadi, tapi saling menghormati. Jadi damai. Ya. Kenapa? Dia ini berbeda dengan gurunya, tapi tetap dia guru saya walaupun saya berbeda. Saya tetap hormat, cium tangan, tetap saya hormati. Saya bisa seperti ini karena beliau, gitu loh. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu begitu. Meskipun beliau kunut, di saat beliau ada di komunitas orang nggak kunut, saya yakin nggak kunut juga. Kenapa? Menghormat orang lah, saling menghormati gitu loh, hidup itu. Ya, nggak usah merasa paling benar, yang lain semuanya neraka gitu kan. Ini yang payah seperti itu. Jadi umat dibikin pecah. Intinya di masjid 2 sholat sah dua-duanya. Ya, yang kunut sah, yang nggak kunut juga banyakkan mana pahalanya? Yang kunut lah, udah pakai tambah doa kok. Tapi cara sah, saya bilang sah, karena menurut mazhab Syafi'i sendiri kunut tidak wajib. Tapi walaupun nggak wajib jangan ditinggalin. Ya, orang yang biasa ninggalin yang sunat itu dikhawatirkan meninggalnya suul khotimah. Kenapa? Orang yang biasa ninggalin sunat lama-lama berani ninggalin yang wajib. Orang yang berani zina ini nggak langsung berani. Pertama ketemu cewek aja dia gemetar, karena sering ketemu, lama-lama berani. Begitu berani ngobrol, mau megang tangan takut, lama-lama berani megang tangan. Lama-lama yang dipegang bukan hanya tangan, semua dipegang. Hanya megang nggak puas, lama-lama ya zina akhirnya. Jadi membiasakan dosa kecil itu kalau nggak berhenti, nggak segera tobat, akan ujungnya masuk dosa yang besar. Hati-hati. Gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang rajin sholat sunat,
ibadah yang sunat semua dikerjakan, pasti fardunya bagus. Kenapa? Kalau yang sunat aja dikerjain, apalagi yang wajib gitu lah, ya. Dia sayang ninggalin yang sunat. Kalau yang sunat aja sayang ditinggalkan, apalagi yang wajib. Makanya walaupun kunut itu sunnah, ya jangan ditinggalin. Kecuali tadi, misalnya saya jamaah di komunitas memang orang madhabnya madhab yang nggak kunut, madhab maliki misalnya. Saya jadi imam, ya udah sebaiknya ya nggak usah kunut, nggak usah bikin gara-gara. Ini kadang-kadang gini, kita ini biasa dia bisa kita kunut. Dia suruh jadi imam, mau kalau mau harusnya kunut gitu loh. Kayaknya sengaja nantangin kadang-kadang, ini yang ngeselin kadang-kadang. Kalau nggak mau kunut, jangan mau jadi imam di sini. Katanya kan gitu. Kayak kita, kalau kita di tempat lain suruh nggak kunut, iya siap. Persaudaraan lebih berharga daripada sekedar ibadah sunat kunut. Menjaga persaudaraan ini wajib gitu loh. Ini enggak ngimamin, apalagi nggak pakai disuruh lagi. Ngomong depan langsung Allah Akbar, nggak kunut, tonjok aja yang begini nih. Ya artinya bukan imam, tetap imamnya ada kalau dia nyelonong, maksudnya ya. Harusnya juga kalau dia ngimamin di tempat kita yang biasa kunut, ya kunut lah, ya. Toh kan nggak batal, menurut mereka pun nggak batal, cuma nggak sunat. Nggak sunat itu apa artinya? Menurut mereka kunut itu nggak ada pahalanya, nggak batalin sholat nggak. Padahal walaupun kunutnya nggak ada pahalanya, tapi niat menghormati orang kan ada pahalanya. Saya tadi waktu sholat nggak kunut, nggak dapat pahala kunut, nggak dapat, orang saya nggak kunut. Tapi saya dapat pahala menghormati orang, gitu loh. Jadi nggak rugi, tetap nggak rugi, gitu loh. Yang pertama, jadi imam sholat Jumat. Ini memang beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa, sholat Isya jadi imam. Ingat di tengah jalan, ya lupa saya nggak niat imam. Itu saya terusin pun enggak apa-apa. Cuma kalau saya terusin saya dapat pahala 1, makmum saya dapat pahala 27, itu doang. Saya dianggap sholat sendiri, makmumnya sholat berjamaah. Kenapa saya nggak niat jadi imam? Tapi kalau sholat Jumat kan saya juga harus berjamaah. Kalau saya nggak berjamaah kan nggak sah. Sholat Jumat itu harus berjamaah. Bagaimana solusinya? Dalam kitab Fathul Mu'in ya, nanti dilihat lagi. Fathul Mu'in itu ada begini. Di anahnya, bukan di Fathul Mu'innya, di anah syarahnya Fathul Mu'in. Itu kita boleh diam-diam mengulang. Diam-diam aja. Jadi misalnya Allahu Akbar, udah Allahu Akbar gini. Iya, saya belum niat imaman. Gimana? Udah, kan niat dalam hati. Kan berarti belum sah nih. Kalau kita batalin kan. Caranya gimana? Ada caranya. Udah, kita nggak usah ngangkat tangan lagi, diam aja. Niat lagi. Dalam hati niat, saya niat salat Allahu Akbar. Jadi kita diam-diam takbiratul ihram lagi, tapi nggak pakai gini lagi, ya. Ntar kalau ngangkat tangan lagi yang di belakang bingung, ini sholat jenazah katanya. Jadi gini, tetap biasa. Udah Allahu Akbar, udah Allahu Akbar lagi niat. Kan niat itu adanya ketika mulut Allahu Akbar, hati niat. Jadi Allahu Akbar, Allah. Dalam hati saya niat sholat farad Jumat imaman akbar. Deh. Tapi tangannya nggak bergerak, tetap begini, itu sah. Makmum nggak tahu, biarin aja, nggak apa-apa, sama-sama sah. Ya. Tapi kalau kita batalkan jadi bubar nanti malahan. Itu caranya, ya, yang biasa jadi imam. Kalau ragu-ragu, itu sebenarnya nggak hanya di sholat Jumat, sholat biasa pun boleh. Sholat Isya nih, ragu tadi saya udah niat imam belum ya? Udah saya batalin, ya. Tapi diam-diam, nggak usah bilang-bilang, diam aja, tangannya tetap batalin, niat lagi, masuk lagi. Ya, itu nggak apa-apa, boleh. Ya, ini sebenarnya ini ilmu kelas tinggi nih, belum waktunya disampaikan di sini. Tapi nggak apa-apa ya, karena kitabnya itu bacanya harus semesternya ini udah S2 harusnya itu yang bahas. Kalau kita yakin Fatihahnya imam sholat Jumat ini nggak bener, ya yakin nggak bener, jelas salah menurut fikih memang. Jadi yang harus kita dulu gini. Enggak semua yang salah secara tajwid itu membatalkan sholat. Tidak semua yang salah menurut tajwid itu membatalkan. Ada yang menurut tajwid salah, tapi untuk sholat masih dimaafkan. Contoh, iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu. Itu kalau fikih masih boleh. Walaupun menurut tajwid Quran mana dia kena Buddha. Dari semenjak zaman kita dulu ya anak budu kan.
Tapi boleh. Misalnya nih, iya karena Buddha wa iya. Nah, kenapa? Itu nggak merubah arti. Beda kalau iya kan dibaca iyaki. Iyaki na'budu wa iya. Ini batal. Ya. Jadi pertama tetap harus ngaji fikih dulu. Mana bacaan yang secara fikih tidak membatalkan sholat. Kalau imam misalnya, iya karena Buddha, kita terus, nggak apa-apa. Kalau yang sering itu, iyanya nggak ditasdid. Iya karena Buddha, iya, itu salah. Kalau iya karena butuh, pakai tasdid, iya kah. Hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iya karena stain, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Kita dibaca iya karena budu, kepada kendang kami menyembah. Kendang artinya. Ada yang mengatakan dau syamsi, sinar matahari. Artinya bukan Tuhan. Kalau dibaca iya tanpa tasdid, artinya dia mengaku nyembah kepada selain Tuhan, nyembah kepada selain Allah. Lah itu batal. Lah kalau melihat seperti itu ya kita mufarokoh lah. Kita mufarokoh, kita batalkan. Kalau masih mungkin ada Jumatan yang kita kejar, kalau enggak ya udah sholat duhur kita. Kalau ragu-ragu bagaimana? Imamnya ini bacaan meragukan, ya udah ikut aja terus, nanti habis itu sholat duhur lagi. Ya, jadi kalau ragu-ragu tambah sholat duhur. Kayak misalnya nih Jumatan yang menurut mayoritas ulama harus 40 orang. Ada yang membolehkan cuma 4 orang, 12 orang. Akhirnya Jumatan cuma 12 orang. Gimana? Ya udah tetap Jumatan. Habis sholat Jumat diulang sholat duhur. Itu solusinya. Kalau keluar tapi masih ada, walaupun jauh masih bisa. Masih bisa. Ya harus keluar karena zaman Nabi sendiri dulu masjid itu cuma satu. Jadi orang berangkat ke masjid itu bisa jalan kaki bisa 1 jam. Zaman Nabi ya. Zaman Nabi itu masjid itu ulang jauh-jauh. Jadi kecuali begini ya. Saya berada di satu tempat, ya. Saya berada di satu tempat yang saya nggak mendengar adzan dan di situ nggak ada. Misalnya nih, saya lagi kerja di tengah perkebunan di hutan misalnya. Tapi memang ada saya tinggal di situ. Berhari-hari saya tinggal di situ. Terus saya nggak dengar adzan. Itu ada ulama yang mengatakan nggak wajib Jumatan kalau nggak dengar adzan. Ya. Saya camping, bikin kemah di atas Gunung Bunder. Nggak kedengaran adzan dari atas. Berangkat misalnya dari hari Kamis, nginep malam Jumat, sampai Jumat. Jumat nggak dengar adzan. Gimana kita sholat nggak di atas gunung? Nggak usah. Ya, tapi memang berangkatnya dari beda. Kalau gini yang nggak boleh, ini hari Jumat pagi saya mau pergi ke sana, terus kalau di sana nanti nggak Jumatan bagaimana? Jawabnya ya kira-kira tempat itu ada Jumatan nggak? Kalau berangkatnya pagi, Jumat pagi ke tempat kerja, kita tahu di situ nggak ada tempat untuk sholat Jumat, itu perginya aja udah haram. Saya berangkat pagi Jumat nih, pagi-pagi Jumat berangkat ke satu tempat yang saya nggak yakin bisa Jumatan, itu baru jalan aja udah haram. Keluar rumah itu udah dosa. Ya. Kenapa? Karena itu udah masuk hari Jumat. Kalau mau begitu berangkat sebelum subuh. Ini misalnya besok Jumat nih, berangkat jam 3, meninggalkan rumah. Sampai di kebun, ya udah meninggalkan kampung udah sebelum subuh. Di kebun nggak dengar adzan Jumat, itu nggak wajib Jumatan. Ya, kita bawa anak sekolah camping di mana gitu jauh dari perkampungan, nggak ada orang Jumatan di situ, nggak dengar, ya nggak usah Jumatan, sholat duhur. Tapi berangkatnya harus sebelum subuh hari Jumat atau hari Kamis berangkat kayak tadi ya, itu boleh. Tapi kalau Bang Dawam ini berangkatnya Jumat pagi tempat kerjaan, ya kan masih bisa keluar, apalagi cuma sekitar mana, di mana? Nah, BSD. BSD kan nggak jauh, cuma Bintaro sono dikit. Jadi justru menurut saya pahalanya lebih banyak daripada menghafal. Saya hafal Yasin, saya hafal ikut tahlilan. Saya nggak megang surah Yasin, saya hafal Yasin wal Quran la inna kalam al. Pahalanya lebih banyak yang megang Quran. Kenapa?
ada kaidah makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak pahala. Kalau saya nggak pegang, yang kerja cuman mulut sama pikiran saya. Begitu saya pegang, mata saya kerja, tangan saya kerja, mulut saya kerja. Tangan dapat pahala, ya kan? Mata dapat pahala. Yang tadi kalau saya baca Yasin gini lepas, kan tangan nggak dapat pahala, mata nggak dapat. Dengan begini dapat. Jadi misalnya nih saya ada Quran gede, ya memang itu kalau pengen hatam Quran dalam sholat, kita baca, gitu kan? Itu pahalanya lebih. Kenapa lebih? Ya karena mata kita ikut kerja mata kita, ya itu lebih bagus. Makanya pahalanya lebih bagus daripada yang menghafal, ya itu sah ya dan sangat bagus. Saya jadi lagi pengen dari kemarin udah lihat-lihat di toko online itu ada yang jualan kan itu apa namanya mejanya itu, yang dudukannya itu sama Qurannya sekalian. Kenapa? Saya belum pernah hatam baca Quran dalam sholat. Saya pengen hatam Quran dalam, ya masa sih 4 tahun 5 tahun nggak hatam juga, itu dibaca ambil sholat. Sekali sholat dapat 1 halaman misalnya, besok halaman, jadi kan halaman 1, duhur, ntar asar halaman 2. Kalau rutin berarti 5 halaman sehari kan, 5 halaman. Itu kalau 1 juz kan 20 halaman. Berarti 4 hari dapat 1 kalau rutin, ya rutin. Kalau enggak ya masa iya sih enggak hatam. Insya Allah hatam. Pengen. Imam Syafi'i itu kalau di luar bulan Ramadan hatam Quran sehari sekali. Hatamnya ketika sholat. Bulan Ramadan hatam 2 kali. Jadi maghrib itu sholat maghrib hataman Quran. Ntar masuk isya terawih itu mulai lagi. Ntar subuh udah hatam lagi. Semuanya dibaca dalam sholat. Nah, kita ini kan orang nggak sholat aja jarang baca Quran. Padahal kalau saya ngetes gampang. Kalau saya main ke rumah murid saya gitu, pengen tahu ini anak baca Quran nggak? Ini kadang-kadang tolong dong menjemput Quran gitu. Begitu dikasih Qurannya berdebu, nggak pernah dibaca nih Quran. Tapi sekarang bisa aja ngeles. Saya bacanya dari HP Ustadz katanya. Ini setan juga ini. Udah cukup itu dulu ya. Insya Allah nanti sambung. Ya. Kalau tadi ngeliat mushaf gitu ya. Ya. Kemudian di tengah di pas ada ayat yang mau tidak mau harus membalik ayat itu. Enggak, insya Allah yang saya tahu itu Quran sudah didesain untuk 2 rakaat. Misalnya 2 rakaatnya sampai pojok misalnya. Nanti berikutnya itu mungkin disambungnya dari sebelumnya ini. Insya Allah seperti itu yang sepaham saya. Kalau enggak, ya terpaksa untuk itu ya harus dihafal untuk sedikit itu, selebihnya. Jadi tidak boleh ada pos untuk membalik itu ya. Sebenarnya membalik pun kalau asal bisa caranya itu bisa nggak batal. Membalik itu gerakan sholat yang batal kan 3 kali. Kalau sekali walaupun muter misalnya gini ya, saya gerak ini. Ini sekali loh. Kecuali gini berhenti. 2. Tapi kalau gini 1. Misalnya saya gatal ini punggung. Kan pasti gini kan? Muter kan? Ini 1 hitungnya. Bisa garuk-garuk jari, yang garuk-garuk itu nggak batal. Kalau gini-gini lah baru batal. Ini ngangkat sekali, garuk-garuk, balik lagi 2 kali udah. Nggak sampai 3. Cuman memang prakteknya susah karena Qurannya kan agak jauh. Ya kita ya pandai-pandai kita aja lah ngakalin. Mungkin kalau udah sampai ujung situ ya. Yang penting jangan ada gerakan yang membatal. Memang kalau mazhab lain kan ada. Kalau di kita sedang umroh haji itu ada orang lagi sholat, betul ini sorban gini-gini. Dan saya ngeliat sendiri orang sholat HP-nya bunyi, balesin SMS kan. Ya memang mazhab dia nggak batal gerakan seperti itu. Ada sebagian mazhab gerakan itu tidak membatalkan. Ya, ada. Kalau mazhab Syafi'i yang paling bagus sholat, mazhab Syafi'i. Makanya orang Indonesia itu kalau udah sholat, anteng khusyuk, orang sana enggak. Betulin sorban lah, kadang-kadang rokok HP lah. Gitu kan. Nah kalau kita kan, taruhlah itu sah ya. Tapi misalnya kan enggak sopan gitu loh. Di hadapan Allah membaca. Kalau HP-nya 2, yang sini bunyi gini lagi. Ya.
Intinya itu. Jadi madzhab 4 ini memang beda-beda. Ya kalau bisa kita tetap khusyuk ya. Kita sadarkan sholat itu yang bagus kan. Ihsan itu apa? Kita ibadah seolah-olah melihat Allah. Kalau nggak bisa minimal merasa dilihat. Kita kalau sholat merasa dilihat Allah udah bagus. Ya, merasa Allah melihat kita gitu. Insya Allah kita nggak mau macam-macam. Ya, nggak ada orang sholat ngelirik ini. Kalau kita yakin dilihat Allah, tapi akhirnya ini godaan kayak seperti dulu musim batu. Asal ngeliat jari orang aja. Lagi kadang-kadang yang sholat sengajain gitu, pakai batu yang bagus diunjol-unjolin gitu. Aturan kalau lagi musim batu waktu itu kalau punya batu bagus kantongin, jangan dipakai. Ini kita di sebelahnya jadi ngelirik batu dia. Ya, itu aja kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan banyak umur. Allah terus tetapkan kita untuk istiqomah di jalannya. Itu terus ngaji sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua dalam husnul khotimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.